Kalau di mata ibu sendiri sosok suami seperti apa? Apa ya, orang yang baik, menurut saya yang memang baik gitu kan. Tapi itu menurut saya, tapi begitu orang takziah ke sini pada cerita apa itu orang baik semua ngomong jadi orang baik, menolong begini, memberikan kemudahan pada mahasiswa, memberikan pertolongan kepada mahasiswa. Itu banyak banget yang saya nggak tahu, karena kan yang saya tahu di dalam rumah ini, tapi kalau di luar kan saya nggak tahu. Emang bapak tuh orangnya ya penyayang, pengasih, itu misalnya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak suka marah-marah gitu. Dia tuh marah saat itu juga selesai. Artinya marahnya itu buat kita kebaikan kita aja gitu. Artinya mengingatkan, kamu harusnya nggak begitu gitu. Seperti itu. Jadi emang sangat berkesan sekali buat kami, sangat gimana ya, kehilangan iya, tapi kan kita harus ikhlas gitu, harus siap untuk ditinggalkan, karena kapanpun Allah itu pasti akan mengambil kalau sudah waktunya. Video call lagi itu pas malam jam 9 terakhir video call. Jam 9 malam itu video call, dia sempat ngomong gimana Adli kakak gitu habis operasi. Udah operasi, udah baik, besok mungkin ada tuh mau pulang. Ya udah besok aku jemput ya, tapi agak siangan gitu katanya. Ya udah jemput aja, soalnya aku baru sampai Cirebon ini, nanti paling sampai rumah itu sekitar jam 11-an. Secara logika itu dari Cirebon ke sini kalau 2 jam tuh agak-agak nggak masuk akal gitu kan, maksudnya kalau 3 jam sih oke gitu. Nah itu kayak udahlah, terus nanti Mbak Devi jangan tidur cepet-cepet, soalnya nanti kalau aku datang dia pas tidur kelamaan ngetok-ngetok pintunya gitu. Ya udah, nanti dikabarin Mbak Devi. Saya ngabarin Mbak Devi itu bilang nanti Abah datangnya jam 12 atau jam 1 malam gitu kan, karena prediksi saya yang kayak gitu kan, mesti jam 11 gitu. Nah yaudah, kamu kalau gitu tidur aja gitu, tidur aja, jangan capek-capek, terus tungguin, pokoknya suruh nungguin pulang gitu. Ya udah, karena disuruh tidur saya tuh pulas banget waktu itu kan, nggak kepikiran sampai nanti gimana itu, enggak. Terus akhirnya jam 11 itu saya diinfo sama tetangga, tapi yang keponakan yang pernah jadi Pak RT di sini. Nah itu nelpon saya, nelpon sambil nangis. Dia manggilnya kan Bawani udah tahu katanya, Bawani enggak ini. Kenapa Bawani dengan Bawani itu kenapa? Bawani kecelakaan. Oh bener kecelakaan. Iya, ini barusan ada info seperti itu. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Saya juga nangis ya, tapi aku nggak percaya karena kan barusan telepon jam 9 tadi, jam 9 lebih. Udah aku cari info dulu gitu. Aku telepon ke Bu Deno, waktu itu Bu Deno yang kan juga dekat ya sama, pokoknya ada nomor telepon yang memang Bu Deno itu sering ngechat saya. Terus saya telepon Bu Deno, tapi telepon Bu Deno itu yang terima bukan Bu Deno, tapi orang lain, dosen lain gitu. Nah itu saya tanya gimana kondisi bapak. Oh maaf, saya ini juga baru dievakuasi, terus kita tuh terpisah dengan rumah sakitnya bapak gitu kan. Ya tapi saya pengen tahu kondisi bapak itu kayak apa gitu loh, maksudnya ibu nanti diinfo lagi ya gitu. Matiin teleponnya. Terus akhirnya saya telepon lagi, saya telepon tuh nggak diangkat sampai berapa kali tuh. Saya nangis, ya Allah, ya pengen beneran gitu. Mungkin dari pihak Unpam juga udah
negosiasi, diskusi gimana cara menyampaikan, karena kan bapak kan korban satu-satunya yang meninggal gitu. Terus akhirnya ada utusan buat ngabarin saya kalau memang bapak itu sudah nggak ada, dan kabar saya terima telepon itulah yang jam 11 gitu. Jadi artinya bapak itu sudah ngomongnya jam 11 datangnya itu datang informasi itu gitu. Informasinya ini yang datang, bapaknya nggak datang gitu jam 11. Dan memang kata ponakannya yang kesini itu katanya manggil Mbak Devi itu agak lama gitu. Jadi pas gitu, mungkin tidur karena aku bilangnya jam 12 jam 1 gitu. Itu baru pulang, perjalanan pulang itu di Demak katanya, di Jepara ke Demak itu katanya macet. Beliau itu info gitu setelah sampai di Masjid Demak, karena pada pengen ke Masjid Demak, pada pengen ke Masjid Demak, jadi mampirlah ke Masjid Demak gitu. Nah dari Masjid Demak itu si Abah telepon, Pak Sarwani telepon, ini udah sampai Demak, tapi ini udah mau naik lagi karena mau cari makan gitu. Makannya di mana? Waduh, kalau udah sampai Masjid Demak itu aku nggak tahu makannya di mana, karena kan di luar planning kan. Mungkin lebih enak ke Semarang, tapi nggak tahu makannya jadinya di mana, nggak ngerti. Tapi beli oleh-oleh di Semarang. Semarang saya sempat dibeliin oleh-oleh. Aku beliin oleh-oleh lumpia gitu. Kamu kan suka lumpia gitu. Kalau pasaran ini kan alergi udang, jadi dia nggak mau lumpia gitu. Oh iya, nanti dimakan gitu. Pokoknya kita komunikasi terus sampai pas itu siang apa sore itu video call juga. Sore jam 2 lah, siang jam 2 itu video call ke anakku kan, yang satu operasi di Rumah Sakit Umum Tangsel kan. Si adiknya juga periksa di sana, periksa di RSU juga. Pada ngumpul di kamar si kakak. Nah di situ ada video call sama Sarwani, sama si abahnya ngobrol, ini nanti ini ya waduh suka es gini makan gitu kan. Nanti si adik jangan dikasih loh ya, nanti belum operasi soalnya gitu. Ya udah itu terus video call lagi itu